نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار آذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhiratnya. Ya ibadallah, berbicara tentang kesuksesan, seorang mukmin memiliki cita-cita sukses yang paling tinggi. Bahkan orang mukmin bukan hanya menginginkan kesuksesan untuk dirinya sendiri, dia menginginkan kesuksesan untuk anak dan istrinya. Dan kesuksesan yang sebenarnya bagi seorang mukmin adalah kesuksesan yang tidak akan pernah letih, kesuksesan yang tidak akan pernah ada rasa capek, kesuksesan yang tidak akan pernah lagi dia mendapatkan kerugian. Itulah kesuksesan surga. Orang yang telah masuk surga itulah kesuksesan yang sebenarnya. Adapun dunia, ini adalah wasilah, jalan kita, cara kita untuk bisa menggapai kesuksesan di akhirat dan kesuksesan surga. Tetapi ketika dunia ini dijadikan sesuatu yang menghalangi kesuksesan di akhirat, maka itulah orang-orang yang dikatakan tertipu. Tertipu dengan waqarratuhumul hayatud dunya. Mereka tertipu dengan kehidupan mereka di dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka mempersaksikan terhadap diri-diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir kepada Allah. Orang mukmin memiliki cita-cita yang jelas. Cita-citanya adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan anak dan cucu mereka. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika bercerita tentang surga, uiddat lil muttaqin. Surga Allah sediakan bagi mereka orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada jiwa yang tahu apa yang disembunyikan untuk dia dari bidadari-bidadari surga dan balasan-balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat di dunia. Bahkan dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW mengatakan, bercerita tentang surga itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telingamu, wala bahkan tidak akan pernah terbetik oleh hati dan pikiranmu. Betapa besar dan betapa indahnya, maka hati dan pikiran manusia tidak akan bisa membayangkan
bagaimana nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, yang kita ingin bicarakan pada khutbah Jumat ini adalah bagaimana agar kita bersama-sama keluarga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam Quran di surat Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan bahwasannya adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan dzurriyyah anak cucu mereka, keluarga mereka mengikuti mereka keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan mereka. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia amalkan. Di dalam surat At-Tur ayat 21 ini, Allah menegaskan bahwasanya Allah akan mengumpulkan seseorang bersama anak keturunannya, bersama cucunya, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Adapun orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Ternyata salah satu sebab seseorang itu dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak cucunya adalah dia mengajarkan kepada anak cucunya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengajarkan keimanan kepada anak cucunya, mengajarkan tentang rukun iman, mengajarkan tentang rukun Islam, mengajarkan tentang ihsan, maka dia akan dikumpulkan bersama anak cucunya, dan dia tidak akan merasa sedih karena dia akan bersama orang-orang yang dia cintai. Bahkan di dalam Al-Quran, di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga yang akan dimasukkan bagi mereka yang berbuat baik dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan keluarga-keluarga mereka, anak keturunan mereka berbuat baik. Ini Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Di dalam surat Zukhruf ayat 70, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Masuklah surga engkau bersama keluarga dan istri-istrimu." Masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, bagaimana maksudnya? Bahwasanya seorang ayah akan dikumpulkan dengan anak-anaknya. Maka kalau ditanya, jika anak-anaknya memiliki amalan yang jelek atau amalannya tidak setinggi bapaknya, tapi bapaknya memiliki amal soleh, sementara derajat mereka berbeda, nanti mereka berkumpul di mana? Di derajat anak yang rendah atau di derajat bapak yang tinggi? Maka para ulama menjelaskan mereka akan dikumpulkan di derajat bapaknya. Anaknya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan derajat bapaknya. Karena menunjukkan atau Allah ingin memuliakan dan memberikan kebahagiaan kepada ayah. Tapi catatannya satu, ketika anak itu dimasukkan ke dalam surga, ketika dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat Ra'd tadi, ketika dia pun ikut beramal saleh. Walaupun berbeda jenjang, tapi sama-sama memiliki keimanan. Walaupun berbeda tingkat, tapi sama-sama beramal saleh, Allah akan kumpulkan di tempat yang tertinggi di antara mereka. Maka di sini dipahami juga, yang memasukkan orang ke dalam surga itu bukan keturunan, bukan semata-mata hanya keturunan lalu dia katakan, dia mengklaim dia pasti masuk surga. Rasulullah SAW pernah berkata kepada anaknya Fatimah, anak perempuan yang paling termasuk yang paling disayangi Rasulullah SAW, "Ya Fatimah, ishtari anfusiki la ughniyanki min Allah syai'an." Kata Rasulullah SAW kepada Fatimah, "Ya Fatimah, tebus dirimu, aku tidak akan bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun dari Allah." Bahkan Rasulullah mengatakan suatu riwayat,
man bata'a bi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang amalannya jelek, maka nasabnya tidak akan bisa membela dia di yaumul qiyamah. Maka di sini salah satu yang bisa menyebabkan seorang dikumpulkan di surga bersama keluarganya adalah keimanan. Maka dari itu, bekali anak-anak kita keimanan, bekali keluarga kita keimanan, bekali tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka terbudarkan dan terabunkan tentang keimanan sampai mereka tidak mengerti lagi mana agama yang benar. Karena sebagian orang mulai merabunkan tentang agama. Lalu mereka menyatakan bahwasannya, sebagian mereka memberikan statement bahwasannya agama itu hanya memperhambat kemajuan. Agama itu hanya memperhambat sesuatu yang kemodernan. Ini termasuk sebuah kalimat-kalimat yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Agama tidak akan mengajarkan kepada kejelekan. Agama tidak akan mengajarkan kepada sesuatu yang memundurkan kita. Tapi agama ini mendidik kita dan membimbing kita pada kebaikan. Kalau kita tidak ajarkan anak-anak kita agama yang benar dan akidah yang benar, maka mereka akan termakan dan akan terbawa dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak menyukai agama. Maka dari itu, orang tua, ayah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kewajiban ayah bukan hanya memberikan makan, bukan hanya memberikan pakaian, bukan hanya memberikan pendidikan, tapi ayah memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada anaknya ilmu agama. Dan ingat, jika ayah-ayah tidak mengajarkan anaknya ilmu agama, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang menyesal di akhirnya nanti. Karena ketika anak tidak belajar ilmu agama, dia tidak akan mengerti bagaimana berbakti pada orang tua. Karena ketika dia tidak belajar ilmu agama, dia tidak akan mengerti bagaimana bersikap terhadap orang tua, berterima kasih kepada orang tua. Dia tidak akan mengerti bagaimana harusnya dia berinteraksi dengan orang tuanya di sisi Tuhannya, karena dia tidak mengenal agamanya. Maka agar kita dikumpulkan bersama keluarga kita di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Adapun orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, di antaranya juga, di antara perbuatan yang akan memasukkan seorang ke dalam surga dan mengumpulkan anak mereka ke dalam surga adalah sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Ketika Luqman berkata pada anaknya dalam surat Luqman, wa huwa ya'idu, Luqman bernasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Walaupun kerabat dekat, tapi dia melakukan kesyirikan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepada dia. Perhatikan bagaimana baginda Rasulullah SAW. Abu Lahab yang Allah katakan di Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah Abi Lahab yang akan masuk neraka, kata Allah. Abi Lahab itu secara garis keturunan dia adalah pamannya Rasulullah SAW. Langsung paman, dia adiknya dari ayah Rasulullah SAW. Tapi ketika dia berbuat syirik, tidak beriman kepada Allah, Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada, celaka, terputuslah tangannya. Begitu juga lihat Abu Thalib. Abu Thalib adalah ayahnya Ali bin Abu Thalib. Bahkan dia ayahnya Ja'far atau saudaranya Ja'far. Dia juga termasuk pamannya Rasulullah SAW, yang Rasulullah tidur dan hidup bersama dia. Bahkan Rasulullah SAW banyak dibantu olehnya. Tapi ketika akhir hayatnya, Rasulullah SAW datang kepada dia, Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku,
ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujjah untuk membelamu di sisi Allah. Pamannya Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia orang yang paling dekat dengan Rasulullah, hampir seperti ayahnya Rasulullah SAW. Maka ketika dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, famata 'alal kufur, dia mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Rasulullah SAW suatu hari pernah mengatakan, aku tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka, aku cuma bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib agar diringankan siksaan di neraka. Ternyata ketika diberitahukan dan dikabarkan apa siksa yang paling ringan di neraka, Abu Thalib disiksa dengan menggunakan sendal, yang sendal itu panas, lalu kalau dia menggunakan sendal itu melepuh sampai ubun-ubun kepalanya, dan itu merupakan hukuman yang paling ringan katanya bagi mereka yang masuk neraka. Abu Thalib orang dekat Rasulullah tapi berbuat kesyirikan, Rasulullah SAW tidak bisa memberikan bantuan kepada dia. Abu Lahab pamannya Rasulullah ketika kufur dan berpaling dari Allah, Rasul tidak bisa memberikan bantuan kepada dia. Bahkan Rasul mengatakan kepada Fatimah bahwasannya la ughniyanki minallahi syai'an, ya Fatimah, aku tidak bisa membelamu sedikit pun nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua, kalau ayah mengerti bahwasannya tanggung jawab dia bukan hanya membesarkan anak, bukan hanya memberikan pendidikan dunia, ayah memiliki tanggung jawab untuk menanamkan ke dalam hati anak tentang iman, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang ilmu agamanya. Maka ini kewajiban juga bagi ayah untuk belajar ilmu agama. Bagaimana ayah ini mengabarkan dan memberikan ilmu kepada anak-anaknya kalau ayahnya sendiri tidak pernah belajar agama? Maka wajib juga bagi seorang ayah untuk belajar ilmu agama. Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Kata Rasulullah SAW, belajar ilmu agama itu adalah wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita khawatir dengan anak-anak kita terlantar di dunia, tidak memiliki bekal untuk kehidupan mereka, atau kita khawatir terhadap anak-anak kita menjadi anak-anak yang celaka di dunia, itu adalah tabiat seorang ayah yang ingin melindungi, yang ingin menjaga sebagai tanggung jawab sebagai seorang ayah. Tetapi kita juga harus tahu, kita juga harus khawatir anak-anak kita rusak akidahnya, rusak agamanya, yang itu akan merusak kehidupan akhirat mereka, yang itu akan menyebabkan celaka mereka melebihi celakanya kalau mereka tidak mendapatkan di dunia. Kalau mereka celaka tidak punya bekal di dunia, mungkin kecelakaan mereka cuma hanya sekitar 20-30 tahun, setelah itu mereka mati. Adapun kalau mereka celaka akhiratnya, maka kecelakaan itu abadan, selama-lamanya. Seorang ayah harus betul-betul memperhatikan tentang keimanan anaknya, ilmu agama anaknya. Perhatikan, zaman terus berkembang, semakin datang zaman, semakin banyak orang yang jauh dari agama. Kalau kita tidak bekali anak dan cucu kita dengan agama yang benar, siapa yang akan membekali mereka? Apakah yang mereka tonton di dalam internet? Ataukah yang mereka dengar dari TV? Ataukah orang-orang di jalan yang akan mengajarkan mereka ilmu agama mereka? Siapa lagi yang bertanggung jawab kalau bukan seorang ayah? Begitu juga di antara amalan yang bisa menyebabkan seorang ayah
dan keluarganya dimasukkan ke dalam surga ketika ayah itu menegakkan ibadah, bukan hanya keimanan, tapi dia juga mengajarkan ibadah dan mencontohkan ibadah di rumah tangganya. Rasulullah SAW mengatakan, "Muru awladakum bisolat, wa huwa ibnu 7 sinin, fadribuhum 'alaihi wa huwa ibnu 10." Kata Rasulullah SAW, pukullah anakmu atau perintahkanlah anakmu sholat, dia umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, boleh kau pukul dia ketika meninggalkan sholat ketika dia usia 10 tahun. 10 tahun belum balik, 7 tahun belum balik, tapi Rasulullah SAW ingin menegaskan sholat itu merupakan tiang agama. Kalau anak kau baik, tanamkan sholat. Kalau kau tidak tanamkan sholat dan kau ingin dia menjadi baik, maka kau bagaikan meletakkan air yang di daun talas. Dia akan terus bergoyang dan tidak akan pernah tetap pada tempatnya. Tapi ketika sholat diajarkan, maka Allah akan menjaga dia, Allah akan menjaga hatinya. Maka Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfadillaha yahfadka." Kau jaga Allah, Allah akan jaga kau. Ihfadillaha tajidu tujahaka. Kalau kau jaga Allah, kau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Artinya menjaga Allah adalah menjaga kewajiban yang Allah wajibkan, menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga ketakwaan. Allah yang akan menjaga anak dan keluarga kita. Kalau Allah yang menjaganya, Allah jaga hatinya, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga akhlaknya, Allah jaga pergaulannya, sehingga dia telah selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanggung jawab seorang ayah bukan hanya memberikan makan, bukan hanya memperhatikan kesehatan, bukan hanya memberikan pendidikan, tapi tanggung jawab seorang ayah adalah menanamkan akidah ke dalam hati anaknya dan membentengi keluarga dari segala bentuk akidah yang salah. Dan seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mencontohkan ibadah kepada anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita, berkahi kita. Allah kumpulkan kita bersama anak cucu kita di dalam dunia dan di akhiratnya. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaqa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.